Siap salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Buah apel, buah kedondong. Sambung dong. Siapa yang punya pantun? Yuli. Oke, silakan. Kebetulan salah nih sama Bu Ati. Cakep. Assalamualaikum Ibu cantik. Waalaikumsalam, anak cantik. Siapa yang nggak masuk ya? Banyak Banyak. Siapa aja? Catat. Azlam, kenapa Azlam? Azlam sakit. Arisanda sakit. Ferdi izin. Revi. Oh tadi itu. Kita doakan teman-teman kita yang sakit ini semoga diberikan kesehatan. Besok bisa bergabung bersama kita lagi malam ini ya. Oke. Untuk yang ada di kelas ini sehat? Alhamdulillah. Ya. Coba lihat di sekelilingnya. Kira-kira adakah hal-hal yang mengganggu kita dalam kegiatan belajar kita nanti? Sampah-sampah yang mengganggu? Itu udah tahu tapi Iya, kita coba. Papan tulis sudah dihapus, papan tulis? Sudah. Luar biasa. Gorden kalau harus dibuka ya supaya anginnya masuk. Buka Pi. Udah aman? Anginnya masuk dan supaya face kalian lebih cerah di kamera. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Biasa aja. Biasa aja. Sedikit lesu. Sedikit lesu. Apalagi ada yang lagi galau? Ada. Jadi kalau lagi galau itu biasanya scroll TikToknya, cari kalimat-kalimat yang relate. Coba ada seperti apa? Seperti apa ya? Seperti apa? Biasanya sih kalau direlevansikan sama puisi kalimatnya akan menjadi aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Bisa. Kalau lagi galau kalimatnya seperti apa? Aku sudah terlalu lama menunggu. Belajar untuk mengikhlaskan. Belajar untuk mengikhlaskan. Sebenarnya kalimat-kalimat yang menyentuh itu, apakah semua kalimat bisa menyentuh perasaan kamu? Tidak. Biasanya kalau kalian lagi sedih, nah mulai tuh pasang-pasang status, ambil video orang, Ya, benar. kalimatnya mewakili perasaanmu, gitu kan? Ya. Kalau lagi senang juga seperti itu kan? Ya. Kalau lagi apa lagi? Lagi bersemangat, lagi membara, pokoknya ingin menggapai cita-cita juga seperti itu, betul ya? Betul. Kebiasaan kita seperti itu sekarang yang bermain dengan sosial media. Nah itulah sebabnya kenapa hari ini kita akan belajar Puisi. kalimat-kalimat yang bisa mewakili Perasaan. Kalau selama ini kita hanya sebagai konsumen, kita ngambil punya orang, kemudian kita post di sosial media kita. Hari ini kita menciptakan supaya nantinya punya kita yang dipakai sama orang. Karena sekarang itu zamannya adalah zaman media sosial.
monitoring ini nanti selepas dari kegiatan ini akan dilakukan di luar kelas. Artinya nggak ada ibu, kamu sendiri yang akan mengerjakan ini. Tapi ada tabel monitoring. Tetap harus diceritakan, tetap harus difoto. Misalkan kalian, yuk pulang dari sini kita kerja kelompok di sini. Nah, pada saat kerja kelompok itu nanti foto dan diceritakan. Nanti ada tabel lembar kerjanya, gitu ya. Kemudian hari ini sampai yang ketiga, sampai monitoring. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya adalah menyampaikan hasil proyek dan yang terakhir menilai dan merefleksi. Jadi nanti ketika kalian menyampaikan hasilnya, teman-teman kamu berhak untuk mendapat kesempatan untuk menilai atau memberikan penilaian bagus atau tidak karyamu. Oke ya, paham ya? Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, ada baiknya kita menonton dulu. Lihat dulu. Kira-kira kalau setelah mendengar instrumen tadi, isinya tentang orang yang sedang apa? Yang jelas bukan orang yang sedang marah ya. Ya. Ini antara bentuk gelisah, jatuh cinta tapi terluka. Iya. Tantangan, Penderitaan. Tidak tahu. bisa membagikan lukanya. Iya, bisa berbagi suka duka lah ya. Karena selama ini dia Hadapi itu sendirian. Tapi sekarang ibu akan membagi kelompok dan masing-masing kelompok akan dapat temanya sendiri-sendiri. Oh iya. Yang pertama, ini kelompoknya. Lihat, kelompok masing-masing. Kelompok 1, mana? Angkat tangan. Yang namanya di situ. Oke, nanti kelompok 1 posisinya di sini ya. Oke, kelompok 2 angkat tangan. Mana? Angkat tangan kelompok 2 tinggi-tinggi. Ya, kelompok 2 nanti posisinya di situ. Oke. Kelompok 3, mana yang namanya ada di kelompok 3? Oke, kelompok 3 nanti posisinya ada di tengah. Ambil di tengah. Lalu kelompok 4. Nah, 4 nanti di sini ya duduknya ya, pindah. Dan kelompok 5. Kelompok 5 nanti di situ. Dan dengarkan itu. Setiap kelompok utus satu perwakilan untuk mengambil LKPD yang beda-beda temanya ini. Silakan. Tunggu temannya sabar Tika. Nyosor aja Tika. Oke, silakan. Tadi di modul. Oke. Silakan dibawa pulang ke kelompoknya. Apaan itu? Silakan dibuka di halaman pertama. Halaman pertama itu ada apa ya? Iya, tujuan pembelajarannya jangan lupa nanti kita akan mengukur di situ. Kalau kamu belum bisa berarti tujuannya tidak tercapai. Halaman pertama, kemudian halaman kedua itu ada materi. Iya, seperti yang kamu catat tempo hari itu sedikit saja materinya. Kemudian halaman ketiga itu ada langkah-langkah menulis puisi. Ya, langkah-langkah menulis puisi itu ada 3.
ikan rame-rame namanya apa? Kearifan lokal orang Belitung. Nah itu loh, Niro. Sudah dapat temanya masing-masing ya? Halaman berikutnya buka. Nah, yang pertama yang kamu lakukan adalah menyusun pertanyaan atau rumusan masalah. Bagaimana tema yang akan diangkat atau tema yang akan diangkat? Kamu mau ambil bagian apanya dari Nirok Nanggo? Kemudian yang halaman berikutnya buka. Halaman berikutnya itu iya, merancang sebuah produk puisi. Nanti kamu dengan kelompokmu terserah mau bikin bentuk puisinya seperti apa. Kemudian halaman berikutnya dibagi tugasnya ya. Si A nanti ngapain, si B ngapain, si C ngapain. Lalu yang berikutnya apa itu? Itu pembagian jadwal. Hari ini tanggal sekian mau ngapain? Di mana tempatnya? Tuliskan di situ. Itu harus selesai. Lalu yang berikutnya, oh itu belum. Ya itu belum. Sampai di pembagian jadwal. Oke? Paham ya? Sekarang silakan saling mendekat. Kelompok-kelompoknya kalau jauh saling mendekat. Kita akan merancang desain dan jadwalnya. Tidak ada lagi gitu ya. Pinteran gender sekarang aja. Pertama, buat dulu pertanyaannya. Kapan akan diterima ini? Ciri khas masyarakat Belitung. Kapan berulang? Kalau digantikan apakah akan berubah juga dengan kebudayaan? Kenapa makanannya harus lepas? Ya, kenapa? Apa yang mau kamu siapa yang ini sudah jadi puisi. Nanti dalam puisi tersebut kita minimal 2 baca. Nggak sebutin mau pakai baca tapi kalian misalnya pertama bagaimana, ketiga bagaimana, terus nanti baru dibuat televisi. Namanya apa saja, alatnya apa saja. Berarti pakai puisi. Yang kamu lihat aja sampai mau dibuka. Misalkan tadi kan ada pertanyaan nih. Nah, ini mau jadiin satu bait pertama 4 baris akan menceritakan jawaban nanti di sini kamu akan bikin berapa bait? 5 ceritanya gitu kan. Kita mau bikin 5 bait, setiap baitnya itu ada 4 baris. 4 baris lagi isinya ini di 4 baris itu semuanya pakai majas personifikasi. Dua tarik aja majas personifikasi gitu yang diceritakan ini mampus. Terus yang berikutnya puisi tersebut akan disajikan isinya apa saja. Artinya puisinya itu barat mau dibikin apa? Poster kayak infografis kayak apa? Pop up sekreatif gitu. Produknya mau diceritakan bait. Mau dibikin berapa bait? Terus bentuk puisinya seperti apa? Kayu. Apakah bentuk segitiga? Tipografi itu namanya kan? Bentuk puisinya seperti apa? Bait 1 isinya apa? Bait 2 isinya apa? Baris pertama isinya kayak tadi pertanyaannya banyak nih. Semuanya langsung dibaikkan juga. Bait pertama kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bait kedua menjawab pertanyaan nomor 2. Kemudian misalkan bait pertama kami akan bikin 4 baris dan majas hiperbolanya 1 baris, majas personifikasinya 2 baris. Sini kemudian yang bentuk fisiknya nanti akan ditampilkan dalam bentuk apa? Kalau misalkan
tampilannya. Tampilan Kuisinya bentuk galerinya nanti. Kuisinya dibuat Oke. Apa baik dulu? Jangan lupa waktu untuk membagi tugas 20 menit ya maksimal. Pembagian tugas sudah. Silakan dibuat jadwalnya. Ini harinya ya apa? Harinya hari tanggal 18 Nah, siapa yang mau menyimpulkan atas kegiatan pembelajaran kita hari ini? Berceritalah kira-kira setelah rancangannya dibuat akan menampilkan apa? Kesimpulannya apa dari kelompok kamu? Boleh angkat tangan perwakilan kelompok? Boleh, ada di depan. Sendiri. Iya. Sendiri dulu nanti baru kakak. Boleh asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama kelompoknya Adil Novita, Eka Putri Wibowo, Nadia Putri, Sandi, Reva, dan Nesta, dan juga Ziko. Kelompok kami memiliki rumusan tema dari kelompok kami adalah alat musik tradisional yang dari Pulau Belitung, yaitu gambus. Kami memiliki rumusan masalah, yaitu pertanyaannya terkait dengan alat gambus tersebut. Yang pertama, kapan alat musik itu dimainkan, bagaimana alat musik itu dimainkan, bagaimana alat musik itu berbunyi, keempat, berapa jumlah senar pada alat musik tersebut, kelima, terbuat dari apa alat musik tersebut, keenam, latar belakang alat musik gambus tersebut, ketujuh, jenis musik apa saja yang bisa dimainkan dengan alat musik tersebut. Oke, lanjut ke lembar kerja kedua, yaitu ada rancangan untuk membuat sebuah produk puisi. Yang pertama, kami merencanakan ada 4 bait. Yang bait pertama menceritakan tentang alunan alat musik gambus saat dimainkan. Bait kedua kami ingin menceritakan atau memberikan pesan dengan puisi tersebut, yaitu fungsi alat musik. Ketiga, latar belakang dari alat musik tersebut. Keempat, dan melestarikan alat musik gambus tersebut. Produknya kami ingin merahasiakan karena sesuatu yang dirahasiakan itu akan membuat orang penasaran dan otomatis galeri yang akan disampaikan itu akan membuat sebuah kemeriahan. Lanjut ke lembar kerja ketiga, yaitu ada pembagian peran dalam kelompok. Yang pertama ada Nesta merancang pop-up mading. Kedua ada Ziko untuk membantu saat mengerjakan mading. Ketiga, Sandi menggambar ilustrasi. Dan keempat ada Reva untuk membuat 4 baris. Di dalam baris tersebut ia ditugaskan untuk membuat atau memasukkan majas similar. Nadia membuat 4 baris puisi, memasukkan majas asosiasi. Eka membuat 4 baris puisi, memasukkan majas hiperbola. Dan saya sendiri Adelia Navita membuat 4 baris, memasukkan majas personifikasi. Untuk jadwalnya kami memilih tanggal 18, yaitu sekarang ingin merancang produknya. Kedua, tanggal 19 untuk merancang puisinya. Dan tanggal 20 kami merancang pop-up mading dan finishing.
Oke, kesimpulannya hari ini kami sudah menyelesaikan membuat rancangan puisi tersebut dan besok kami akan membuat rancangan berikutnya atau step berikutnya untuk membuat puisi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan Ibu. Kelompok lain apakah sudah sampai di tahap ini semua? Sudah ya. Yang pertama? Merancang produknya. Enggak, sebelum merancang produk apa? Pembagian tugasnya. Ya, menyusun rumusan masalah atau pertanyaan yang nanti akan menggiring produk puisi yang akan kita buat, ya kan? Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan apa? Rencana produk puisi. Iya, merancang produk puisi. Yang ketiga, Pembagian tugas. pembagian tugas. Setiap pertanyaan itu, setiap anak mendapatkan tugas dalam satu kelompok itu? Ya. Secara adil? Setelah pembagian tugas, kalian sudah melakukan apa lagi? Menyusun jadwal kegiatan dan jadwal yang sudah disusun harus dilaksanakan. Ya, harus dilaksanakan karena itu kesepakatannya. Kita lanjutkan ke kegiatan refleksi. Ya, untuk kegiatan refleksi kita hari ini, kita lihat apakah tujuan pembelajaran kita tercapai. Di sini ada 4 emot, mulai dari jempol 2, jempol 1, agak bingung, memprihatinkan. Kalian sudah punya stiker? Ya. Ya, silakan satu orang ambil satu dan tempelkan ke depan. Jangan ditutup. Ayo. Bahwa hampir semuanya, semuanya tidak ada yang bingung ya atas tugasnya ya? Tidak. Semuanya jelas ya? Iya, semuanya paham apa yang harus dikerjakan dan sudah punya tugas masing-masing. Dari tugas kelompok maupun dari tanggung jawab terhadap kelompok. Jadi selebihnya nanti setelah kita presentasi kita akan mengadakan dalilung seperti yang Ibu ceritakan tadi. Oke, itu di pertemuan berikutnya. Paham ya? Tidak ada pertanyaan kan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kegiatan belajar hari ini. Tetap semangat untuk kegiatan pembelajaran yang berikutnya. Masih ada jam ya setelah ini ya? Masih. Oke. Kalau begitu